Shalom, salam damai sejahtera dan salam sehat selalu buat saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini Sabtu 23 April kita kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan bagi kita hari ini. Namun sebelum kita mendengarnya, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam Yeremia 14 ayat 7 yang berkata demikian. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dosa adalah pelanggaran, pemberontakan terhadap Allah. Upah dosa, sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, adalah maut. Namun selain maut, dosa juga mendatangkan banyak penderitaan. Dosa membuat kita menjadi jauh dari kasih karunia Allah, yang membuat kita juga menghadapi banyak tantangan di dalam kehidupan kita karena keberdosaan kita, karena kesalahan kita, karena kelemahan kita, karena kekurangan kita, karena keterpisahan kita dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam nats ini Nabi Yeremia mendoakan kepada Allah sebuah doa syafaat atas perasaan keberdosaannya terhadap Allah. Dia menjadi pewakil semua umat Israel ke hadapan Allah. Dalam situasi yang dihadapi oleh Nabi Yeremia, tindakan pemberontakan, tindakan keberdosaan bangsa itu telah mendatangkan bencana alam. Akibatnya kekeringan terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Tanah Kanaan yang terkenal sebagai tanah yang subur, tanah di mana susu dan madu berlimpah sebagaimana Allah telah janjikan kepada bangsa itu. Namun akibat dari pemberontakan bangsa itu kepada Allah, bangsa Israel tidak mendapatkan apa-apa karena mereka lebih bergantung kepada dewa-dewa, kepada bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah, sehingga Allah murka. Allah tidak mentolerir keberdosaan bangsa itu. Oleh karena itulah Nabi Yeremia menyerukan doa syafaatnya kepada Allah. Perlu ada kesadaran diri akan keberdosaan kita di hadapan Allah, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita diajak untuk senantiasa membutuhkan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak mungkin bisa melangkahkan satu langkah pun di dalam kehidupan kita tanpa kuat dan kuasa Allah. Oleh karena itu, firman ini mengajak kita untuk menyadari bahwa tanpa Allah hidup kita akan gersang, hidup kita akan kering, akan senantiasa penuh menghadapi penderitaan yang mungkin saja bertubi-tubi dan membuat kita berpikir dan merasakan betapa ngerinya keberpisahan hidup dari Allah. Nas ini mengingatkan kita, serukan namanya, nama Yesus,
yang telah mengampuni, yang telah menebus kita dari keberdosaan kita, yang telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, di dalam namanya itu kita beroleh pengampunan dosa, kita beroleh keselamatan, kita beroleh kasih karunia Allah, mengingat, menyerukan, dan datang di dalam kesadaran akan keberdosaan kita. Di bawah nama Yesus kita akan beroleh sukacita. Serukan nama Yesus, ingat nama Yesus di dalam kehidupanmu, itulah yang menyelamatkanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami menyadari bahwa kami adalah orang yang penuh dengan dosa, orang hina, yang terkadang sering menjauh dari Engkau. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami, dan biarlah kiranya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami beroleh keselamatan, kami beroleh pengampunan, kami beroleh penebusan, kami beroleh sukacita. Nama Yesus terpatri dalam hati sanubari kami, di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua yang kami kerjakan, semua yang kami kasihi hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama yang maha agung itu, Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.